namanya udah di sawenan itu udah ditandain. Biasanya kalau memang kita kita benar-benar tidak melepaskannya, jadi sekarang aman nih. Biasanya nanti minggu depan, bulan depan, bahkan bisa tahun depan Dikejar terus ya. akan dikejar lagi, ada lagi. Karena kan ibaratnya kalau udah ditandain, kita ditaruhin titik misal di sini. Ya kemanapun kita, iblis-iblis itu kan tahu, oh ini yang udah ditandain. Meskipun kadang ketunda dulu atau ke benteng dulu. Jadi di saat itu memang Bunda kan lagi ada pasien juga yang nganter pasien ke Pelabuhan Ratu. Dia udah teriak, Bunda ini mama kenapa? Karena mamanya tuh kemasukan kayak gini. Pokoknya saya mau ambil dia, pokoknya saya mau ambil dia. Nah di saat itu, Dek maaf karena jauh rumah dia juga di Garut. Jauh banget Pelabuhan Ratu sama Garut kan. Akhirnya paling Bunda besok pagi usahain sekarang malam pulang. Pas ke sana mamanya udah meninggal. Udah meninggal terus ternyata ya Bunda kejar, Bunda apa? Udah Dek, punten cerai aja soalnya suaminya yang melakukan. Tapi kan tadi tumbal itu kan ke keluarganya dan setiap setahun harus di-maintain lah ibaratnya gitu kan. Nah, kemarin itu saya sempat nonton podcast, itu ada seorang mantan dari PA artis gitu kan. Dia pakai topeng, dia menceritakan bahwa dia hampir ditumbalkan oleh si artis ini yang disamarkan lah namanya. Setelah dia ngomong itu, infonya dia sakit. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan pelaku pesugihan. Berarti kalau gimana tuh kok bisa sampai kena ke orang lain gitu? Nah itu, jadi gini, pernah dengar nggak? Jangan terima makanan sembarangan. Atau enggak, jangan terima kalau ada uang tuh di jalan agak Uang berjejer. Tapi beda ya, nggak cuma 50.000, 100.000 satu. Biasanya ada ciri-cirinya, berjejer gini, 1, 2, 3, ada kesini, karena kakak Bunda pernah menemukan, cuman ada banyak, ambil aja sini, tak langkahin. Oke. Banyak Itu yang udah diatur ya penempatannya? Betul, penempatannya udah kayak, nah kalau kata bahasa Sunda namanya tuh disawenan. Disawenan itu artinya ditandain dengan kita memakan atau kita mengambil. Jadi sebenarnya tergantung perjanjiannya. Awal keluarga misal minta 3, kesananya terserah kamu cari aja. Oh, jahat banget. Bisa itu. Makanya kalau misal harus keluarga kayak gini nih, satu toko dia melakukan pesugihan, di sininya ada sosok, di tempat tersebut sering banyak kecelakaan tuh setahun sekali, hanya kecelakaan motor aja meninggal. Nah itu kan berarti kan random, nggak yang harus nggak yang harus keluarga atau apa, karena kan sesuai perjanjian, semuanya ada SOP-nya, perjanjiannya. SOP. Ibaratnya seperti itu. Jadi tidak mematok, bahkan bukan hanya nyawa yang tadi Bunda cerita itu. Jiwa. Sakit-sakitan aja terus nggak sembuh-sembuh. Oke, tapi ya kalau sampai ngambil orang random tuh ya. Udah. Makanya kalau namanya orang pesugihan itu udah emang bener-bener makanya Bunda sering bilang yang lebih jahat itu bukan setan atau iblis, manusia. Iblis tuh nggak memakan sesama iblis, manusia kadang memakan sesama manusia. Betul. Nah, tapi kalau ngobrol setelah dia mengetahui nih si rekan kerja ataupun atasannya melakukan pesugihan dan dia ngerasa wah ada foto gue tuh di meja sesajen. Apa yang harus orang itu lakukan supaya dia sembuh gitu atau terhindar? Jadi dia calon tumbal ya? Iya, itu biasanya yang Bunda bilang tadi, namanya udah di sawenan itu udah ditandain. Biasanya kalau memang kita kita benar-benar tidak melepaskannya, jadi sekarang aman nih. Biasanya nanti minggu depan, bulan depan, bahkan bisa tahun depan dikejar terus ya? Akan dikejar lagi, ada lagi. Karena kan ibaratnya kalau udah ditandain, kita ditaruhin titik misal di sini. Ya kemanapun kita, iblis-iblis itu kan tahu, oh ini yang udah ditandain. Meskipun kadang ketunda dulu atau ke benteng dulu. Kalau kitanya kayak kasusnya si Fitri ini, dia udah resign gitu, terus dia men-spill itu kan, nah baru ketika dia men-spill dia sakit, itu juga sebenarnya ya tadi itu ditandain itu ya? Udah ditandain, dan biasanya kan sebenarnya kita berhubungan dengan setan, dengan iblis, atau intinya dengan jin jahat, itu kan yang terserap oleh mereka itu kan energi kita, getaran kita. Nah ketika kita bercerita energi kita kan ini otomatis kan ada tarikan. Nah itu kan nggak suka. Dia nggak suka dihianati juga sih iblis itu. Bukan manusia doang ya guys. Sama. Jadi ya terasa sama kalau misal bukan masalah
tumbal atau santet aja. Ada seseorang yang kena santet baru dia bercerita tapi dia udah nggak enak karena udah getarannya atau ininya udah sampai, makanya dia langsung nggak karuan. Sama ini juga. Jadi bukan berarti manusianya yang melakukan pesugihan itu tahu, tapi kan itu udah energinya. Iya, atau sosoknya atau energinya, sosoknya. Tapi yang pasti energinya kan udah perang sama badan kita. Terus pelaku pesugihan atau korban dari pesugihan tuh bisa disembuhin? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada pernah case nggak cerita dong? Kalau Bunda satu yang korban pesugihan itu karena memang itu meninggal sih. Jadi Bunda memang dipanggil ke rumahnya itu di saat sudah dia beberapa hari kayak pingsan gitu, kayak bukan pingsan ya, dia kayak nggak inget tapi gitu, saya mau ambil dia udah. Dah ada 2 sih sebenarnya yang meninggal. Yang satu ibunya. Ini korban dia melakukan suaminya. Jadi Bundanya telat. Jadi di saat itu memang Bunda kan lagi ada pasien juga yang nganter pasien ke Pelabuhan Ratu. Dia udah teriak, "Bunda ini mama kenapa?" Karena mamanya tuh kemasukan kayak gini. Pokoknya saya mau ambil dia, Nah di saat itu, "Dek maaf," karena jauh rumah dia juga di Garut. Jauh banget Pelabuhan Ratu sama Garut kan. Akhirnya paling Bunda besok pagi usahain sekarang malam pulang. Pas kesana mamanya udah meninggal. Terus ternyata ya Bunda kejar, Bunda udah deh punten cerai aja soalnya suaminya yang melakukan itu. Dan dia nggak tahu? Nggak tahu, tapi itu rumahnya tuh baru jadi. Mamanya seneng lagi nyapu, tiba-tiba pingsan, meninggal. Itu satu, karena Bundanya kalau itu Bunda merasa bersalah banget karena memang itu dia udah sebelumnya udah ketemu Bunda, dianya aman, asalnya dia yang sakit-sakitan. Tapi Bunda nggak mungkin bilang kalau ini suaminya yang melakukan ini. Akhirnya udahlah diem. Terus pas kena ke mamanya, udah ini takut kan ada anaknya, masih ada. Akhirnya Bunda bukakan, udahlah itu mah udah beres. Kalau yang satu lagi ini masih agak baru, ini lebih ke belakang. Bunda dipanggil, dia udah berapa hari Bunda lupa ya karena udah lama banget, udah di tengah rumah gitu, di tengah rumah dikumpul semua orang, dan Bunda kagetnya ini dengan mata batin dan mata zohir semua orang lihat. Awalnya mata batin, kok ada makhluk gede gitu di atas, tapi Bunda mau ngomongnya juga nggak enak karena kan belum tentu percaya gitu ya. Ada makhluk gede. Nah pas begitu ininya meninggal, semuanya denger meledak, terus kayak plafonnya meninggal di situ. Itu diambil. Jadi sebenarnya itu ternyata anaknya memang udah lihat lama suka ada makhluk hitam di atas. Jadi nggak langsung. Dia sakit dulu lama. Pesugihan juga? Iya, pesugihan warung juga. Atau kok? Dia orang tuanya. Orang tuanya pengusaha gitu. Gitu. Itu 2 sih yang Bunda telat, yang Bunda kan hanya pelantara ya, pelantara dari Tuhan. Jadi apapun yang Bunda alami itu sebagai pengalaman aja. Pertama waktu itu kadang sejam 2 jam, sehari 2 hari aja berarti tapi kembali lagi mungkin memang sudah takdirnya itu. Nah jadi makanya kaget, kok sekarang ini lagi, meskipun Bunda yakin ya semesta ingin memberitahu bahwa intinya dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Energi negatif itu makin merajalela. Apapun yang ditutupi pasti akan terbuka. Karma ya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Betul, apapun pasti akan kebuka aja. Jadi kayak dinetralkan aja. Tapi ada ya kalau tadi gak sempet baca, dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.